Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa ahzanina wa sa'iqna ilal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, di kesempatan pagi ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pembahasan kita surah Yusuf di tema yang ketiga, yaitu kisah di mana Nabiullah Yusuf alaihissalam di penjara sampai nanti dikeluarkan insyaallah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan Nabiullah Yusuf masuk penjara bukan karena kesalahan beliau, tapi lebih karena syahwat penguasa yang ingin menyelamatkan dirinya, yang ingin menyelamatkan nama baiknya, tidak ingin tercoreng, maka harus ada yang dikorbankan, dan ternyata yang dikorbankan adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan di kisah sebelumnya juga kita sampaikan ketika Nabi Yusuf dihadapkan kepada dua keburukan, milih menuruti keinginan istri Al-Aziz atau milih di penjara kalau tidak nurut, maka Nabi Yusuf lebih memilih qala rabbis sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku sukai daripada aku menuruti keburukan yang mereka inginkan dariku. Maka keinginan Nabi Yusuf pun diijabah oleh Allah, fastajaba lahu rabbuhu, Allah pun mengabulkan apa yang beliau minta. Kemudian beliau di penjara, dan di dalam penjara ketika beliau masuk penjara, bersamaan dengan beliau masuk penjara ada dua pemuda yang juga masuk penjara bersama dengan beliau. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, dan bersama dengan beliau masuk penjara ada dua pemuda yang dua-duanya menjadi pelayan raja. Dan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara terkenal sebagai orang yang baik, terkenal sebagai orang yang selalu berbuat baik kepada siapapun yang ada di dalam penjara. Sampai kemarin kita sampaikan ya di akhir ayat, inna naraka minal muhsinin, sungguhnya kami melihatmu wahai Yusuf termasuk orang-orang yang berbuat baik, karena menghibur mereka yang sedih, memotivasi mereka yang hampir putus asa, menjenguk mereka yang sakit dan sebagainya, menyampaikan kalimat-kalimat yang membahagiakan, membuat mereka senang bersama dengan Nabi Yusuf ini. Sampai disebutkan mereka yang sudah dibebaskan dari penjara, mereka pengen balik lagi demi untuk bisa duduk dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah berbicara tentang dua pelayan raja ini, dua budak atau pelayan raja ini. Salah satunya qala ahaduma inni arani a'siru khamra. Dua pelayan raja ini mengatakan kepada Nabi Yusuf, kami punya mimpi. Tafsirkan atau takwilkan mimpi kami itu. Salah satu mengatakan inni arani a'siru khamra, aku melihat dalam mimpiku aku sedang memerah anggur untuk dijadikan khamar. Wa ammal akharu wa qala al-akharu, sedangkan orang yang kedua mengatakan inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan, aku melihat dalam mimpi aku membawa di atas kepalaku roti, ta'kulu tayru minhu, kemudian ada burung yang datang dan memakan roti tersebut. Nabi ta'wili, sampaikan kepada kami takwil dari mimpi kami itu. Inna naraka minal muhsinin, sungguhnya kami melihatmu sebagai orang-orang yang baik.
Jadi orang yang memang wataknya baik, maka dia dimanapun juga akan tetap baik. Keadaan tempat atau kondisi tidak akan mengubah kebaikan orang tersebut. Orang yang menyembunyikan kebaikannya, beramal baik, beramal soleh secara sembunyi, tidak ingin diketahui orang lain, maka Allah yang akan menampakkan kebaikan itu. Kemudian jangan bersedih, engkau bukanlah satu-satunya orang yang diuji. Jadi kemudian Nabi Yusuf mulai menyampaikan tentang mimpi mereka. Tapi sebelum itu Nabi Yusuf memberikan wejangan, memberikan nasihat, dan diawali dengan pertama beliau mengatakan, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili. Nanti akan ada makanan yang datang, saya akan beritahukan kepada kalian makanan apa yang datang kepada kalian. Sebagai bukti bahwa beliau diberi ilmu oleh Allah untuk bisa menyebutkan sesuatu yang belum ada atau belum terlihat. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla ayyatiyakuma. Aku akan sebutkan kepada kalian makanan yang akan datang sebelum makanan itu dihidangkan. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Semua itu adalah apa yang diajarkan oleh Tuhanku kepadaku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku mendapatkan ini semuanya, anugerah dari Allah ini, dari Rabbku ini, karena aku meninggalkan agama yang diikuti oleh kaum atau masyarakat kebanyakan yang mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka mengingkari hari akhirat. Jadi Nabiullah Yusuf alaihissalam menggunakan momentum kesempatan ketika orang-orang sudah dekat dengannya, ketika orang-orang sudah percaya dengannya, maka beliau menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan ajaran tauhid. Dimulai dengan beliau menyebutkan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, yaitu bisa mentakwilkan mimpi, bisa menyebutkan makanan yang belum dihidangkan. Maka setelah menyebutkan nikmat Allah itu, beliau menyampaikan, semua ini aku dapatkan bukan karena kemampuanku, bukan karena kepintaranku, tapi karena Allah Tuhanku yang mengajariku. Jadi orang semakin penasaran. Setelah diperlihatkan kelebihan, kemudian disampaikan ini bukan karena diriku, tapi Rabbku yang mengajariku. Jadi orang kan semakin penasaran. Nah, kemudian Nabi Yusuf masuk untuk mengenalkan. Pertama beliau menyampaikan, aku tidak mengikuti agama kebanyakan orang karena mereka tidak beriman kepada Allah yang aku sembah dan mereka tidak percaya dengan hari akhirat. Itu poin pertama yang dimasuki oleh Nabi Yusuf untuk disampaikan kepada orang-orang di penjara ini. Jadi mengajarkan keimanan yang pertama adalah kenalkan keimanan kepada Allah, dan yang kedua adalah keimanan kepada hari akhirat. Jadi sebelum bicara tentang rukun iman yang lain, dua rukun iman ini harus dikenalkan lebih dulu. Bahkan kepada anak-anak kita juga sama. Kenalkan saja tentang Allah dengan segala sifat-sifatnya, Allah dengan segala nama-nama baiknya, nama-nama yang indah, Allah dengan perbuatan-perbuatannya, menciptakan alam semesta, menciptakan manusia. Kenalkan Allah, dan kita setiap kita melihat sesuatu yang ajaib, yang unik, yang menarik, maka kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menciptakan ini hanya Allah, yang bisa membuat sesuatu ini indah hanya Allah. Jadi sebenarnya mengajarkan atau menanamkan konsep tauhid kepada anak tidak ribet. Kita melihat apa yang itu membuat anak kagum, tinggal kita masukkan bahwa yang bisa membuat itu hanya Allah, yang bisa menciptakan itu hanya Allah, yang bisa membuat itu indah hanya Allah. Jadi tidak ribet, tidak perlu dikenalkan teori-teorinya dulu. Yang penting lihat sesuatu maka kaitkan dengan Allah. Yang kedua adalah ingatkan mereka dengan hari akhirat, bahwa nanti di akhirat ada balasan dari semua yang kita lakukan. Kalau kita berbuat baik maka balasannya adalah surga. Kalau kita berbuat tidak baik balasannya neraka. Maka nanti akan menjadi controlling untuk anak-anak kita. Jadi mereka kalau mau berbuat sesuatu mikir, nanti saya akan dibalas, nanti saya akan mendapatkan balasannya. Jadi
Dua rukun iman ini yang penting untuk disampaikan di awal ketika orang ingin mengenalkan tauhid. Di sini kita ambil pelajarannya, tanda ikhlas dalam berilmu atau mengamalkan ilmu adalah bahwa seseorang itu menyandarkan ilmunya adalah pemberian dari Allah. Jadi salah satu tanda bahwa orang itu ikhlas ketika dia belajar, ketika dia mengajar menyampaikan ilmu, maka dia menyandarkan bahwa apa yang didapatnya itu adalah dari sisi Allah, bahwa apa yang dicarinya itu ilmu itu mintanya kepada Allah. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan dzalikum mimma 'allamani rabbi. Dua hal itu aku bisa menafsirkan mimpi, aku bisa menyebutkan makanan yang belum dihidangkan. Keduanya itu adalah apa yang Allah ajarkan kepadaku. Jadi menyandarkan ilmu pemberian dari Allah. Yang kedua, sampaikan kebenaran tanpa mencacinya. Maksudnya di sini Nabi Yusuf menyebutkan, aku meninggalkan agama kebanyakan orang. Tidak langsung menyebutkan keburukannya dalam artian hal-hal yang bisa membuat orang itu tersinggung, tapi beliau menggunakan bahasa yang halus. Saya tidak mengikuti atau saya meninggalkan agama kebanyakan orang yang mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak yakin dengan hari akhirat. Kemudian tidak perlu membuka masalah pribadi kepada semua orang. Nabi Yusuf di sini tidak pernah menceritakan kepada siapapun sebab beliau masuk penjara. Karena bisa jadi orang tidak peduli juga, atau kalaupun diceritakan juga belum tentu dia bisa membantu. Maka di sini tidak ada beliau menceritakan tentang saya di penjara karena ini, saya di penjara karena fitnah. Beliau tidak menyebutkannya di sini. Di orang yang baru dikenalnya ini. Ayat berikutnya, beliau lagi-lagi menguatkan lagi. Agama yang beliau ikuti agama apa sih? Yang tadi beliau mengatakan saya tidak mengikuti agama kebanyakan orang. Kemudian beliau baru menyebutkan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya tidak mengikuti agama masyarakat yang ada di sini, tapi yang saya ikuti adalah agama nenek moyangku, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Dan ini nama-nama yang sangat masyhur di masyarakat. Jadi ketika menyebutkan nama para orang-orang soleh ini, orang-orang mulia ini, maka orang nanti akan mudah untuk mengikuti. Jadi karena Nabi Yusuf baru dikenal, tidak perlu Nabi Yusuf mengenalkan dirinya. Tapi yang beliau kenalkan adalah orang-orang atau nenek moyangnya yang memang sudah masyhur di masyarakat. Jadi yang aku ikuti adalah agama nenek moyangku, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Tidak patut bagi kami untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Lagi-lagi pemahaman tentang tauhid, lawannya tauhid adalah syirik, itu yang dikenalkan di awal. Jadi kami hanya menyembah Allah, kami tidak boleh menyekutukan Allah dengan selainnya. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Lagi-lagi Nabi Yusuf kemudian menyampaikan semua ini adalah karena anugerah dari Allah yang diberikan kepada kami dan kepada manusia yang seperti kami yang mengikuti atau menyembah Allah. Walakin aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Di sini kita akan dapati lagi kalimat walakin aktsaran nas. Kebanyakan manusia. Sebelumnya sudah kita sampaikan kata aktsaran nas, kebanyakan manusia, di dalam Al-Quran itu menggambarkan sesuatu yang konotasinya negatif. Kebanyakan orang tidak beriman, kebanyakan orang tidak mengetahui, kebanyakan orang tidak mau berpikir, kebanyakan orang tidak menggunakan akalnya. Jadi kalau Al-Quran menyebutkan tentang kebanyakan orang, ujungnya lanjutannya mesti negatif. Tapi kalau Al-Quran menggunakan kata qalil, sedikit orang, maka pasangannya mesti bagus. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Jadi itu karakter Quran ketika menyebutkan kebanyakan manusia, mesti pasangannya adalah sesuatu yang negatif. Tapi kalau menyebutkan hanya sedikit dari manusia, maka sifatnya dia adalah memuji. Sedikit manusia yang bersyukur atau yang lain. Jadi Allah menyebutkan kebanyakan manusia di surah Yusuf ini sebanyak 3 kali karena untuk menggambarkan bahwa
Perjalanan hidup Nabi Yusuf ini penuh misteri. Hanya Allah yang mengetahui jalan ceritanya. Tiba-tiba loncat ke sini, nanti ujungnya kemana? Hanya Allah yang maha tahu. Ini kita sampaikan di sini. Seringlah mengais hal yang membahagiakan di tengah kelelahan, di tengah kesempitan. Nabi Yusuf di dalam penjara, tapi penjara itu tidak membuat Nabi Yusuf kemudian merasa sempit, merasa putus asa, merasa berat, tidak. Tapi beliau senantiasa mengambil sesuatu yang bisa membahagiakan dirinya, bisa menyampaikan hidayah kepada orang lain, bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Itu adalah kebahagiaan tersendiri. Makanya ketika Sayyidina Ali ketika akan menaklukkan Bani Khaybar Yahudi, dan beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kepada mereka Yahudi ini? Apakah aku harus memerangi mereka, menghabisi mereka, membunuh mereka? Maka Nabi menyampaikan, seandainya ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui wasilah dirimu, maka itu lebih baik daripada engkau memiliki harta yang paling istimewa sekalipun. Jadi melihat satu orang masuk ke dalam Islam, melihat satu orang bisa mendapatkan hidayah, itu membahagiakan bagi Nabi. Makanya di surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan dan penaklukan untuk wahai Nabi, maka menang, bisa menaklukkan orang itu belum cukup bahagia. Apa yang membuat Nabi bahagia? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang membuat bahagia Nabi adalah ketika orang-orang itu masuk ke dalam agama Allah secara bersama-sama. Jadi di sini juga sama, Nabi Yusuf sekali lagi beliau tetap bisa menyampaikan kebaikan, kebenaran, mengajarkan tauhid kepada mereka yang di dalam penjara. Buat beliau lebih membahagiakan. Lah di luar penjara susah, mau mendakwai siapa? Mendakwai tuannya, majikannya terlalu berat. Maka di penjara itu menjadi kesempatan beliau untuk berdakwah. Selalu menyebut nama Allah dalam segala kondisi. Lagi-lagi dua ayat yang kita baca tadi, Nabi Yusuf selalu menyampaikan semua ini adalah pemberian Allah, semua ini adalah anugerah dari Allah. Allah yang mengajarkan ini kepadaku. Jadi kalau orang mengaitkan semua yang ada dalam dirinya terkait dengan Allah, dikaitkan dengan Allah, maka itu hasilnya kebaikan-kebaikan. Mendapatkan ilmu, ketika kita sampaikan ilmu ini dari Allah, maka hasilnya kebaikan. Beda dengan Qarun. Qarun itu dengan semua yang capaian yang dimilikinya, apa katanya? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Semua ini aku dapatkan karena ilmu yang aku miliki. Kalimatnya jauh beda sekali. Sama-sama punya ilmu, sama-sama mendapatkan ilmu, tapi Qarun dengan sombongnya, dengan congkaknya mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin. Semua ini aku dapatkan, aku diberikan ini semuanya karena ilmu indi yang aku miliki. Jadi ketika dia merasa congkak dengan ilmu yang dimilikinya, akibatnya apa? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan dia ke dalam bumi berikut semua harta bendanya. Jadi beda. Ketika kita mengaitkan apa yang kita miliki hari ini, yang Allah titipkan kepada kita hari ini, semua ini anugerah Allah. Semua capaian ini karena semata-mata adalah nikmat dari Allah. Semua kebahagiaan ini karena Allah yang memberikan, maka hasilnya adalah kebaikan-kebaikan. Selalu menyebut nama Allah dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, maka yang terasa sempit, yang terasa sulit juga akan menjadi lapang. Tadi kita sampaikan sudah, di antara tanda keikhlasan seseorang adalah selalu menisbatkan kelebihan itu datangnya dari Allah atau pemberian dari Allah. Kalimat dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Semua ini adalah anugerah dari Allah kepada kita dan kepada manusia. Imam Qatadah mengatakan, innal mu'min la yashkuru ma bihi min nikmatillah wa yashkuru ma fin nasi min ni'amillah. Orang mukmin yang benar itu dia orang yang selalu mensyukuri atas nikmat Allah yang ada dalam dirinya dan mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada orang banyak. Jadi orang mukmin itu ketika dirinya bahagia dia bersyukur, melihat orang lain bahagia juga dia bersyukur. Tidak lihat orang lain sukses bahagia malah dia sempit hatinya, dengki, iri, tidak begitu. Jadi seharusnya orang yang beriman itu ketika dirinya
mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah. Orang lain melihat orang lain mendapatkan kenikmatan pun dia juga bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sampaikan, aktsarun nas, kebanyakan manusia dalam Al-Qur'an itu mesti pasangannya adalah konotasinya negatif. Tadi tidak beriman, tidak berpikir, tidak berakal, tidak mengetahui dan sebagainya. Kemudian setelah menyampaikan lagi, dikuatkan lagi, masih menyebutkan tentang tauhid, mengajarkan tentang tauhid kepada mereka yang ada di penjara ini. Ya sahibayis sijni. Setelah mengenalkan bahwa agama yang diikuti adalah agama yang dulu dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian beliau baru menyebutkan tentang konsep ketuhanan. Ya sahibayis sijni, wahai dua temanku yang ada dalam penjara, a'arbabun mutafarriqun. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak jenisnya itu khairun, lebih baik, amillahul wahidil qahar, atau Allah yang al-wahidul qahar, zat yang maha esa, zat yang maha al-qahar, maha menguasai. Jadi mulai pertama yang menarik adalah Nabi Yusuf menggunakan panggilan ya sahibayis sijni, wahai dua orang yang bersamaku dalam penjara. Kenapa begitu? Ini panggilan yang kalau boleh kita sebut panggilan empatik. Jadi apa yang dialami orang lain itu seolah-olah Nabi Yusuf ikut merasakannya. Jadi orang yang diajak bicara itu merasa, oh dia bersamaku, oh dia dalam posisi yang sama denganku. Jadi kalau kita sebut tadi ya sahibayis sijni itu panggilan empatik. Jadi orang yang dipanggil seperti ini merasa dilibatkan, merasa dia berada dalam kondisi yang sama, sehingga akan mudah untuk mendengarkan. Oh karena kondisinya sama, levelnya sedang sama, dalam tanda kutip kesusahan yang sama, maka ketika dia ingin menyampaikan sesuatu lebih mudah diterima. Jadi ini panggilan yang menarik ya. Jadi ketika kita ingin orang yang kita ajak bicara itu dia memberikan perhatiannya kepada kita, pertama kita masuk dalam perasaannya. Kita masuk dulu dalam kondisinya, seolah-olah kita merasakan apa yang dia alami, seolah-olah kita ikut merasakan keadaannya dia, maka dia akan memberikan respek kepada kita. Makanya beliau mengawali panggilannya dengan ya sahibayis sijni, wahai dua temanku yang ada dalam penjara, kemudian mengenalkan tentang ketuhanan. Menurut kalian, apakah Tuhan-Tuhan yang jenisnya banyak itu? Tuhan yang terbuat dari tanah, Tuhan yang terbuat dari kayu, Tuhan yang terbuat dari tembaga, bahkan ada Tuhan yang terbuat dari tepung. Apakah Tuhan yang jenisnya banyak itu, yang berbeda-beda, yang berselisih satu dengan yang lain itu lebih baik, atau justru Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Menguasai, mana yang lebih baik? Jadi logikanya dimainkan untuk menerima bahwa yang benar adalah kalau Tuhan itu satu, Rob itu satu, bukan berbeda-beda. Kemudian beliau lagi menyebutkan ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaituha antum wa aba'ukum. Apa yang kalian sembah yang banyak itu tidak lebih dia hanya sekedar nama saja. Dia tidak punya kemampuan untuk memberikan manfaat, dia tidak punya kemampuan untuk menolong orang lain, dia tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan orang. Tidak, dia cuma sekedar nama saja. Jadi Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah yang banyak itu illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kalian saja yang memberinya nama. Kalau di masyarakat Arab ada Hubal, ada Manah, ada Lata dan seterusnya, itu kalian yang memberi nama sendiri. Kalau di masyarakatnya Nabi Nuh juga ada kan, Suwa dan sebagainya, itu ada beberapa berhala. Itu cuma kalian yang memberinya nama, tapi masalah kemanfaatan dia tidak bisa memberi manfaat sama sekali. Ma anzalallahu biha min sultan. Ketika kalian menggunakan atau menyebut Tuhan-Tuhan itu, kalian tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan dalil ketika memperlakukan mereka, membuat mereka, memberi mereka nama-nama yang berbeda-beda itu. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu, keputusan itu, ketetapan itu semuanya di tangan Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dia Allah telah memerintahkan kalian untuk menyembahnya, hanya menyembahnya saja, tidak menyembah yang lain.
Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang akan menegakkan kehidupan, keyakinan yang akan membawa keselamatan. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Lagi-lagi disebutkan aktsaran nas. Dan di sini kita ambil pelajaran bahwa Nabi Yusuf bahkan di dalam penjara pun tetap berdakwah, tetap menyampaikan kebenaran. Jadi tidak harus nunggu ada mimbarnya dulu, tidak harus nunggu ada kursinya, ada mejanya dulu, tapi di mana ada kesempatan maka di situ kebaikan disampaikan. La tastaqimu umurud dunya wa umurud din wa dunya illa bi ibadatillahi wahdah. Urusan kita, baik urusan agama kita, urusan dunia kita, tidak akan pernah tegak, tidak akan pernah benar kecuali dengan kita beribadah kepada Allah. Sekali kita menyekutukan Allah, urusan kita akan berantakan. Agama yang lurus adalah agama yang memerintahkan kepada menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Terakhir, di sini kemudian setelah menyampaikan tauhid, setelah menyampaikan tentang keyakinan bahwa hanya Allah adalah Tuhan yang pantas disembah, kemudian baru Nabi Yusuf menceritakan tentang mimpi mereka. Kan tadi mereka minta ditakwilkan mimpinya, tapi sebelum menjawabnya Nabi Yusuf memberikan khotimah yang panjang. Jadi mumpung mereka percaya dengan saya, mumpung mereka yakin dengan saya sudah, maka Nabi Yusuf memasukkan konsep-konsep ketauhidan itu. Setelah itu baru dijawab tentang mimpinya. Jadi kalau orang itu sudah percaya kepada kita, yakin dengan kita, sampaikan kebaikan-kebaikan itu, pasti mudah diterima. Jadi dimulai dari kepercayaan dulu, yakin dulu, baru setelah itu kita sampaikan kalimat apapun dia akan percaya. Kemudian Nabi Yusuf mulai mentakwilkan mimpinya. Ya sahibayis sijni. Lagi-lagi beliau memanggil dua orang ini, wahai temanku, wahai dua temanku yang ada dalam penjara, untuk menarik simpatinya. Amma ahadukuma, adapun salah seorang dari kalian, sengaja tidak disebutkan dengan ditunjuk langsung, kamu yang begini, kamu begini, tidak. Kenapa? Karena nanti salah satu takwilan mimpinya ini tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Tapi kenapa tetap disebutkan? Nanti kita tahu alasan belakangnya. Pertama Nabi Yusuf menyampaikan, amma ahadukuma, adapun nanti salah seorang dari kalian, fayasqi rabbahu khamra, maka dia akan kembali untuk dipanggil oleh raja, kemudian menuangkan minuman untuk raja lagi, menuangkan khamr untuk raja. Wa ammal akharu, adapun salah seorang lain di antara kalian, yang lain di antara kalian, orang kedua di antara kalian, fayuslabu, maka dia akan disalib, fatakulu tayru mir ra'si, dan akan ada burung yang datang untuk memakan bangkainya, dimulai dari memakan kepalanya. Setelah mendengarkan takwil ini, mereka buru-buru bilang, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, begitu mendengar takwilnya kok gak enak yang kedua, mereka buru-buru bilang, wahai Yusuf, sebenarnya kami tidak mimpi apa-apa, kami cuma mengujimu, kami cuma ngetes. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Tidak, yang kalian tanyakan sudah terjawab dan sudah saya sampaikan, dan akan menjadi keputusan, akan menjadi sesuatu yang terbukti nyata. Maka hati-hati. Jadi begitu mereka mendengar takwil mimpinya yang kedua kok serem, nanti akan dibunuh, bahkan disalib, tubuhnya akan dimakan, bangkainya mayatnya akan dimakan burung, maka mereka buru-buru. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan di tafsir Al-Baghawi, belum menyampaikan, lamma sami'a qaula Yusuf, ketika mereka berdua mendengar takwil dari Nabi Yusuf, qala ma ra'ayna syai'an innama kunna nal'abu. Sebenarnya kami enggak mimpi apa-apa kok. Kami cuma bercanda, kami cuma guyon. Begitu sudah takut mereka bilang innama kunna nal'abu, kami cuma guyon, kami cuma main-main saja. Apa kata Nabi Yusuf? Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Tidak. Sudah diputuskan, sudah ditetapkan apa yang kalian tanyakan dan itu akan terjadi. Serem juga akhirnya. Jadi Nabi menyampaikan ini tentang mimpi, maka tentu kualitas mimpinya berbeda dengan kita. Nabi menyampaikan ar-ru'ya ala rijli dha'irin.
mimpi itu akan tetap berada dalam kaki burung. Atau di kalimat yang lain, mimpi itu akan menggantung di angkasa. Malam tu'abbar, selama mimpi itu tidak ditakwilkan. Fa idza ubbirat waqa'at. Kalau mimpi itu sudah terlanjur ditakwilkan, maka dia akan terjadi seperti yang dalam mimpi itu. Jadi itu disampaikan. Maka di sini disampaikan, dadak qudiyal amr. Sudah diputuskan. Sudah ditetapkan akan terjadi. Apa yang kalian tanyakan, begitu sudah dijawab, sudah itu yang akan terjadi. Maka Nabi Yusuf pun berkata, wa qala lil ladzi dhanna annahu najib minhuma. Nabi Yusuf berkata dengan lirih kepada salah satu di antara dua orang ini yang Nabi Yusuf yakin dia nanti yang akan selamat. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najib minhuma udhkurni 'inda rabbik. Nanti kalau kamu keluar, ceritakan tentang keadaanku kepada Tuhanmu. Tapi apa yang terjadi? Fa ansahu syaitan, setan menjadikan orang ini lupa untuk menceritakan tentang keadaan Nabi Yusuf di penjara. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Syaitan membuat orang ini lupa untuk menceritakan Nabi Yusuf. Fala bitha fis sijni bid'a sinin, sehingga Nabi Yusuf tetap berada di penjara. Setelah orang ini dibebaskan, Nabi Yusuf tetap di penjara beberapa tahun lamanya. Ada yang mengatakan nanti 12 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun dan seterusnya. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa mimpi itu jika sudah ditakwilkan umumnya akan terjadi. Maka kita tidak boleh sembarangan menceritakan mimpi kita kepada setiap orang yang kita temui. Bahkan mimpi baik saja bisa jadi musibah kan? Kurang baik apa mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam? Begitu mimpi yang baik itu kedengeran oleh orang lain, malah menimbulkan hasad, menimbulkan dengki, maka bahaya. Kita hanya boleh menceritakan mimpi kita kepada orang yang kita percaya. Artinya orang yang kita percaya itu begitu dia mendengar mimpi kita, dia akan amanah dengan apa yang kita sampaikan, tidak diumbar kemana-mana. Ini Allah akan cemburu jika ada hamba yang terkasihnya bergantung kepada makhluk. Kan Nabi Yusuf tadi nitip pesan, nanti kalau udah keluar, sampaikan ya keadaanku kepada Tuhanmu, biar saya dikeluarkan, biar saya dibebaskan. Nah, kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, kok dia malah bergantung kepada orang lain, makhluk, Allah akan cemburu. Jadi Allah akan cemburu. Ini disampaikan, idza habballahu 'abdah. Jika Allah telah mencintai seorang hamba, ghara 'ala qalbihi alla yata'allaqa illa bihi, maka Allah akan cemburu kalau dia malah mengaitkan hatinya kepada selain Allah. Jadi gara-gara Nabi Yusuf dalam tanda kutip berharap kepada salah satu temannya yang nanti dibebaskan ini, berharap nanti dia bisa menceritakan kepada tuannya, kepada rajanya, kemudian nanti bisa membantu Nabi Yusuf keluar dari penjara, Allah malah membuat Nabi Yusuf mendekam lama di penjara sampai beberapa tahun lamanya. Sama juga Nabi Adam alaihissalam, gara-gara bujuk rayu dari istrinya, pengen bisa kekal di surga dan pengen kekalnya dengan memakan buah yang dilarang untuk dimakan, apa yang terjadi? Justru Nabi Adam diusir dari surga. Jadi orang itu kalau sudah dekat dengan Allah, sekali dia menggantungkan hatinya kepada selain Allah, langsung ditegur. Tegurnya nggak tanggung-tanggung. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dipilih oleh Allah sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah yang sangat dekat posisinya dengan Allah, begitu hatinya mulai tertarik, mulai tertambat kepada buah hatinya Ismail kecil, apa yang terjadi? Allah ingin membersihkan hati Nabi Ibrahim itu hanya murni bergantung kepada Allah, hanya ada nama Allah dalam dirinya. Allah perintahkan Nabi Ibrahim yang beli anaknya, kan semata-mata karena tadi mulai ada kecenderungan dalam diri Nabi Ibrahim kepada putranya, padahal anaknya sendiri. Itu kalau sudah levelnya kekasih Allah yang sangat dekat dengan Allah, maka langsung ditegur, dan tegurannya masya Allah berat. Syaitan akan selalu berusaha membuat orang baik, orang soleh itu dalam kesempitan. Fa'ansahu syaitan, setan tidak ingin Nabi Yusuf buru-buru keluar dari penjara, biarkan dalam penjara saja. Jadi kalau orang baik itu, setan pengen orang baik ini terbelenggu, tidak leluasa, kemudian dia bebas menyampaikan kebaikan kemana-mana. Maka setan membuat
biar Nabi Yusuf tetap mendekam di dalam penjara dalam kurun waktu yang lama. Terakhir, pilihan Allah untuk hambanya adalah selalu lebih baik daripada pilihan hamba itu untuk dirinya sendiri. Ketika Nabi Yusuf pengen cepat keluar dari penjara, tapi Allah berharap tidak, kamu nanti di penjara dulu. Maka pilihan Allah itu jauh lebih baik. Lebih baiknya di mana? Kalau Nabi Yusuf keluar dari penjara, waktunya berdekatan dengan pelayannya raja yang keluar, bisa jadi Nabi Yusuf cuma jadi pelayan raja nanti. Jadi kalau keluar dari penjaranya kok waktunya berdekatan dengan pelayan raja ini dibebaskan, Nabi Yusuf kan gak dapat perhatian apa-apa. Orang tidak tahu tentang kemampuan mentakwilkan mimpi. Tapi Allah buat sampai nanti raja itu punya mimpi, kemudian nama Nabi Yusuf diangkat sehingga nanti Nabi Yusuf mendapatkan perhatian dari raja dan sampai mendapatkan posisi. Itu yang kita sebut dengan kita punya kehendak dan Allah maha berkehendak untuk kita, maka pilihan Allah atau kehendak Allah kepada kita itu jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.